Perbincangan dengan Pak Alfons. Pak Alfons, bagaimana antisipasi dari KPU sendiri agar tidak terjadi serangan-serangan siber itu sendiri? Ya, seperti hari ini kan semua orang mengakses situs KPU dan kelihatannya memang demand-nya terlalu besar sehingga sempat down dan sangat sulit. Mungkin hal ini bisa menjadi satu pelajaran lah untuk kedepannya untuk bisa dipersiapkan dengan lebih baik. Tetapi memang ini event 5 tahun sekali, lalu puluhan juta mungkin akses ke satu server mungkin ya perlu dipertimbangkan dengan sangat baik untuk kedepannya. Tapi ya kita bersyukur bahwa semua ini berjalan dengan cukup baik dan didukung oleh banyak stakeholder dan badan independen yang melakukan pengawasan sehingga yang semua takutkan kan ada kecurangan atau apa bisa dicegah. Baik, Pak Alfons, nanti kita lanjutkan kembali dialog kita. Namun pemirsa, sebelum itu kita akan menyaksikan konferensi pers langsung dari Bawaslu Republik Indonesia berikut ini. Teman-teman Kuala Lumpur, Bapak Ibu ya, kami harus sampaikan bahwa rekomendasi pemungutan suara ulang untuk metode POS dan KSK serta tidak dihitungnya hasil pemungutan suara dengan metode POS dan KSK di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Rekomendasi Panwas Kuala Lumpur menyatakan demikian. Jadi berdasarkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara dengan metode POS dan kotak suara keliling yang dilakukan oleh Panwaslu Kuala Lumpur beserta jajaran pengawas TPS dan KSK sejak tanggal 4 sampai 11 didampingi juga oleh saya pada saat pemungutan suara dan sebelum harinya, satu hari sebelumnya, telah ditemukan peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang kemudian Panwaslu Kuala Lumpur menindaklanjutinya dengan mengeluarkan rekomendasi kepada PPLN Kuala Lumpur sebagai berikut. Tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode POS di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling KSK di seluruh wilayah Kuala Lumpur. 3. Melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode POS dan surat suara keliling. Pelaksanaan pemungutan suara ulang rekomendasi keempat, sebagaimana dimaksud huruf C, didahului dengan pelaksanaan pemutahiran daftar pemilih untuk metode POS dan kotak suara keliling. Kemudian 5, tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara pada saat melakukan pemungutan suara yang sudah memilih di TPS untuk tidak untuk dijadikan basis data sebagai pemilih dan tidak diikutkan dalam metode POS dan metode suara keliling sehingga untuk menghindari terjadinya pemilih yang mencoblos 2 kali. Kemudian mengevaluasi metode POS dan dengan pemilihan metode lain guna menghindari atau mengulangi kejadian yang sama. Jadi metode POS suara Kuala Lumpur itu sekitar 200 ribuan ya, saya mau cek dulu ya, 200 ribuan dan KSK ya. Sebentar, saya harus ada catatan dulu ini ya. Aduh, catatannya hilang. Oke. Kemudian terhadap 6 poin rekomendasi tersebut disampaikan dengan latar belakang karena terdapat banyak rangkaian peristiwa pelanggaran yang kemudian memiliki dampak kepada pemungutan suara dengan metode POS dan KSK Kuala Lumpur. Hal ini dimulai dari DP4LN, DP4 yang hanya mampu tercoklit, ini baru kita buka pada saat ini, tercoklit sebesar 12% di Kuala Lumpur. Terdapat 18 pantarlih fiktif yang tidak pernah berada di Kuala Lumpur. Kemudian pergeseran 50.000 pemilih TPS menjadi KSK tanpa didahului menganalisa detail data pemilihnya. Lonjakan pemilih dengan metode POS meskipun coklit hanya dilakukan terhadap 12% dari DP4LN. Kemudian terdapat penambahan pemilih dan pencoretan pemilih yang dilakukan oleh KPPSLN berdasarkan arahan penanggung jawab POS PPLN Kuala Lumpur. Rangkaian peristiwa tersebut pada pemutahiran daftar pemilih tersebut membuat pelaksanaan pemungutan suara metode POS menjadi bermasalah akibat banyak POS yang tidak sampai kepada pemilih return to sender RTS ya, sehingga muncul peristiwa seseorang yang belum diketahui identitasnya yang kami masih menyelidikinya, namun memang terdapat keterbatasan karena ini wilayah yurisdiksi negara Malaysia. Jadi kami harus berhubungan dengan juga
dengan teman-teman Sentra Gakumdu dan kemudian polisi di Raja Malaysia untuk mengungkap identitas orang yang menguasai ribuan surat suara pos. Beredarnya video pencoblosan surat suara pos yang mengganggu legitimasi hasil pemungutan suara dengan metode pos di wilayah Kuala Lumpur sehingga tidak dilakukan penghitungan dan diulang prosesnya. Pelaksanaan KSK di Kuala Lumpur juga tidak luput dari masalah seperti banyak titik KSK yang ditaruh jauh dari kantung-kantung DPT KSK sehingga dinilai melanggar prinsip pelaksanaan KSK agar mudah dijangkau atau sebaliknya yaitu banyak KSK yang titiknya justru berdekatan. Kemudian KSK dilaksanakan tanpa izin otoritas lokal sehingga dibubarkan oleh petugas tempat. Terdapat pemilih metode pos yang memberikan suara di KSK. Kemudian jumlah DPK yang melonjak di KSK berpotensi terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali yang berbeda metode memilih. Kemudian juga terjadi temuan setiap KSK membawa surat suara sebanyak 500 lembar untuk tiap jenis pemilu meskipun jumlah pemilihnya tidak mencapai 500 pemilih. Dengan demikian terdapat peristiwa pelanggaran yang melanggar tata cara dan mekanisme dalam pemungutan suara dengan metode KSK sehingga berpotensi pengaruh kemurnian suara, maka Panwaslu Kuala Lumpur merekomendasikan untuk tidak dihitung hasilnya dan dilakukan pemungutan suara ulang. Namun kami mendapat kabar PPLN tetap menghitung. Kami menyampaikan kepada PPLN agar menaati rekomendasi dari Panwaslu Kuala Lumpur. Jika kemudian teman-teman PPLN masih saja dalam proses ini kemudian menentang rekomendasi Panwaslu Kuala Lumpur, kami akan mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Harus dibuka juga oleh PPLN. Kenapa ada satu orang PPLN yang kemudian diindikasikan melakukan pengambilan ataupun merekrut pantarlih yang bermasalah. Ini tadi sudah disebutkan di awal. Namun yang bersangkutan mengundurkan diri. Harus dibuka seluas-luasnya pantarlih-pantarlih yang bermasalah dan akibat dari permasalahan tersebut mengakibatkan metode pos dan KSK bermasalah sampai dengan sekarang. Jadi PPLN Kuala Lumpur kami harapkan menaati dan juga melakukan prosesnya sesuai dengan arahan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ya, kami melakukan teguran kepada teman-teman PPLN agar tidak kemudian menentang rekomendasi dari Panwaslu Kuala Lumpur. Ini yang pada saat ini kami lakukan. Nanti teman-teman pasti tanya, beredar video di London. Kami sedang menelusurinya, ya. Tapi yang dapat kami sampaikan, kita perlu melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap seluruh pelaksanaan pemilihan umum di luar negeri agar teman-teman warga negara Indonesia dapat melakukan proses konstitusionalnya dengan baik dan dapat dilayani dengan baik. Namun alhamdulillah secara keseluruhan seluruh proses telah berhasil